Teks pertama, question 1 to 10. Artinya teks ini akan berguna memberikan informasi kunci jawaban untuk soal nomor 1 hingga 10. Ada teks yang cukup tidak terlalu panjang, 150 hingga 200 kata saja. Oke, mengenai hipopotamus. Baik, silakan cerna sebentar. Di pause dulu aja videonya. Ya, ini soal pertama dan soal kedua dulu. Silakan kalau kita coba jawab. Kalau memang butuh kembali, silakan kembali kira-kira 5 detik, 10 detik sebelum video ini. Oke, soal yang pasti muncul, hampir selalu muncul untuk tiap teks itu pasti mencari topik atau mungkin dengan istilah lain, main idea atau mungkin subjek. Pada intinya ya kita harus mencari ya gagasan utamanya. Apa sih teks itu, apa yang dikandung oleh teks atau wacana tersebut. Oke. Nomor 1, the topic of this passage is. Oke, aku kasih beberapa tips. Pertama, untuk mencari topik, kita bisa coba membaca baris pertama, kalimat pertama di paragraf, masing-masing paragraf gitu. Kata yang pertamanya apa? Atau juga bisa kita lihat ya common theme-nya apa? Tema-tema yang selalu diulang dan selalu disebutkan di teks itu apa? Lalu juga kita bisa ya sedikit scanning atau skimming untuk baca secara cepat untuk memastikan, oh sepertinya memang di tulisan lain, di paragraf lain dari awal sampai akhir inilah yang digagas di teks ini. Dan yang terakhir ya yang simple, bisa eliminasi yang sudah pasti salah apa sih di teks ini, yang sudah pasti bukan topiknya. Nah, ini bisa membantu untuk mengurangi, untuk memperbesar peluang menemukan jawaban yang benar. Oke, sudah tahu nomor 1? Oke, kita gunakan prinsip yang pertama dulu ya. Oke, first line. Nih, di paragraf pertama. The hippopotamus is the third largest land animal. Paragraf kedua, the hippopotamus has a natural affinity for the water. In spite of its name, the hippo has relatively little in common with the horse and so on gitu. Oke, kita sudah menemukan bahwa di tiap paragrafnya itu selalu dimulai dengan ya hippopotamus atau kuda Nil, hippo. Seperti itu. Jadi, kelihatan nggak kira-kira yang cocok untuk mengisi jawaban ini yang mana? Ya, kita kembali ke soal. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa soal tersebut di jawabannya, maksud saya soal teksnya itu memberikan kita informasi-informasi mengenai hippopotamus. Jadi misalnya tadi kita mengetahui tentang misalnya ukurannya, ya dia the third largest animal, land animal, juga mungkin habitatnya di air, dan juga terakhir ada kekerabatannya dengan hewan lain. Nah, semuanya ini bisa dibilang berrotasi, berevolusi mengenai hippo itu sendiri. Jadi kan sifat-sifatnya, karakteristik. Untuk nomor 1 jawabannya C. Bisa nggak sih kita coba jawab dengan yang lain? Bisa. Misalnya the derivation of animal names. Ini memang benar, tapi hanya muncul di paragraf pertama. Dan the relationship between hippo and the whale cuma di paragraf ketiga. Sementara topik itu kan semestinya diiterasi, diulang-ulang dari teks dari awal sampai akhir. Ya, agar teksnya itu ya tetap punya satu gagasan utama seperti itu. Jadi B dan D tidak benar. Sementara the largest land animals ini keliru. Kenapa? Karena sudah dibilang bahwa dia adalah the third largest
artinya ya terbesar ketiga, tidak sebesar gajah misalnya. Oke, kita bisa eliminasi ini, eliminasi ini, eliminasi ini. Yang kita dapatin adalah nomor 1, jawaban yang tepat adalah C.